Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas sedikit tentang apa itu pengakhiran kontrak dan terminasi. Terminologi yang berbeda tentu juga memiliki makna yang berbeda. Walaupun pada praktiknya rekan-rekan sekalian masih mencampur adukkan antara pengakhiran, terminasi, pemutusan, pembatalan, dan batal demi hukum atas suatu perjanjian. Mari kita lihat. Untuk pengakhiran kontrak, itu diatur di pasal 1381 KO Perdata dan terdiri dari 10 hal. Yang pertama itu setelah terjadinya pembayaran, maka kontrak berakhir. Yang kedua, karena pembayaran tunai diikuti dengan penitipan ke pengadilan ataupun tidak. Yang ketiga, karena adanya novasi atau pembaharuan. Perlu digarisbawahi bahwa novasi ini bukan pengalihan atau assignment of a contract, akan tetapi pembaharuan. Baik perjanjiannya yang diperbaharui, baik kreditur lama menggantikan kreditur baru menggantikan kreditur lama, maupun debitur baru menggantikan debitur lama. Jadi ini lebih kepada pembaharuan, bukan sesi atau assignment atau pengalihan. Kemudian adanya perjumpaan utang, para pihak saling berutang, si A berutang ke B berutang ke si A, dengan sendirinya berakhir perjanjian tersebut. Kemudian adanya percampuran hutang, itu disebabkan karena adanya perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin, baik itu prenuptial agreement maupun postnuptial agreement. Tapi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian kawin itu dapat juga dibuat dan ditandatangani setelah berlangsungnya perkawinan. Itu kalau di luar kita kenal dengan istilah postnuptial agreement tadi. Yang sebelum adanya putusan MK, perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi, baik prenup maupun postnup itu sudah di-cover di putusan MK yang mengakomodir perjanjian para mempelai terhadap harta gonogininya, terhadap pendapatan selama perkawinan, apakah itu akan bercampur atau tidak, atau menjadi kekuasaan masing-masing pihak, itu dapat dilakukan dan disepakati baik sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun setelah. Jelas? Kemudian ada pembebasan utang, otomatis perjanjian akan berakhir karena utang sudah dibebaskan. Kemudian musnahnya barang yang terutang, otomatis juga berakhir perjanjiannya. Kemudian adanya pemutusan perjanjian, baik itu karena gugatan atau penawaran prestasi, ini harus dimintakan putusan pengadilan apabila salah satu prestasi, walaupun dalam perjanjian itu telah disepakati para pihak mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata tentang syarat batal dan putusan pengadilan. Nanti kita bahas setelah ini, karena itu agak sedikit luas pembahasannya. Ini pemutusan ini karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu cakap dan kesepakatan, sesuai dengan 1320 KUH Perdata. Kemudian batal demi hukum atau null and void, tidak perlu dimintakan pembatalan ke pengadilan, tapi dengan sendirinya otomatis batal demi hukum. Ini terjadi karena tidak terpenuhi syarat objektif atau syarat material dalam suatu perjanjian. Sebagai contoh, adanya pelanggaran terhadap undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan.
termasuk juga adanya, tindak pidana korupsi. Itu batal demi hukum. Kemudian daluarsa, apabila telah melewati 30 tahun, maka dengan sendirinya perjanjian berakhir. Lanjut, ini tentang pembatalan dan pemutusan, kita gabungkan, ini mencakup voidable and null and void. Jadi yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Apabila terjadi, di sini kita lihat KKN, curang, kepalsuan ataupun korupsi itu batal demi hukum. Akan tetapi kalau terjadi kelalaian, Wan Prestasi tidak memperbaiki kesalahannya setelah diberi notis 14 hari, dapat dibatalkan. Ini lihat, notis 14 hari kalau Wan Prestasi. Kalau terbukti pidana, itu batal demi hukum. Yang di Fidik Retuk 1999 itu di pasal 1516 diatur tentang kriminasi. Setelah 14 hari diberikan instruksi, ternyata kontraktor tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka kontrak dapat diputus. Akan tetapi notis 14 hari tidak dibutuhkan apabila terjadi hal kepailitan maupun korupsi. Nah, dalam terjadi pemutusan kontrak, itu pekerjaan telah dilakukan walaupun setelah berakhirnya kontrak tetap harus dibayar. Ini quantum merit payment. Satu hal lagi, menurut Fidik, employer may terminate the contract for convenience, artinya dapat diputus kapan saja. Suatu perjanjian dalam kontrak konstruksi, akan tetapi jika hal ini terjadi, artinya kontraktor atau orang lain tidak dapat meneruskan sisa pekerjaan. Jadi kalau tanpa sebab, at employer's convenience, karena proyeknya dianggap sudah tidak visible, dapat dibatalkan, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan. Lain halnya dengan intervensi atau step in, perjanjian tiga pihak. Kontrak tetap berlangsung, cuman skop kontraktor kita batasi, dan kita memasukkan pihak ketiga untuk meneruskan. Ini di Fidik. Nah, ini kemudian ini yang cukup awam, cukup lazim di suatu kontrak, apapun jenis kontraknya, mau konstruksi maupun perjanjian umum, itu selalu mencantumkan pengesampingan 1266 KUA Perdata. Kita lihat, syarat batal tadi itu di 1446 sama 1456 KUA Perdata sudah diatur. Tetapi ini pasal 1266 ini mengatur tentang putusan pengadilan. Istilahnya para pihak sepakat untuk mengesampingkan intervensi pengadilan atau keterlibatan pengadilan dalam hal salah satu pihak memutuskan perjanjian. Nah, ini agak sedikit kontroversial karena para pakar hukum baik yang pro maupun yang kontra terhadap pengesampingkan 1266 ini sampai sekarang juga masih belum menemui titik temu atau kata sepakat. Yang menarik, kita temui ada satu putusan Mahkamah Agung yang menganulir pengesampingan 1266 KUA Perdata ini, walaupun para pihak telah sepakat memasukkan pasal, mengesampingkan pasal ini dalam perjanjian yang mereka sepakati dan tanda tangan. Walaupun kita sudah ketahui bahwa KUA Perdata buku 3 ini adalah azas terbuka dan adanya azas kebebasan berkontrak, akan tetapi di sisi lain bagi yang kontra,
mengatakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk memutus atau memeriksa suatu perkara yang masuk. Jika kita mengesampingkan 1266, artinya syarat batal yang sudah kita cantumkan dalam kontrak dianggap tidak ada. Sekaligus kita mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. Nah, mari kita baca pelan-pelan ini. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik. Andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum. Artinya harus dimintakan pembatalannya, dimintakan penetapannya ke pengadilan. Jadi tidak otomatis dia batal demi hukum kalau terjadi one prestasi. Tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Jelas ya? Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Nah, walaupun kita sudah sepakat syarat-syarat batal itu apa aja, one prestasi itu apa aja, apabila terpenuhi maka tidak otomatis itu batal. Kita harus memintakan pembatalannya ke pengadilan. Jadi harus melalui gugatan. Tambahan lagi, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, artinya kita tidak mengatur syarat-syarat batal, syarat-syarat putusnya kontrak, tidak mencantumkan one prestasi. Oke. Maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat, hakim dengan leluasa dapat memutuskan untuk memberi tempo atau jangka waktu paling lama 1 bulan kepada tergugat untuk dapat memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Oke. Jadi walaupun cukup lazim para pihak itu mengesampingkan pasal 1266, pada praktiknya apabila tergugat atau pihak yang diputus tidak dapat menerima keputusan sepihak dari employer ataupun dari pihak yang memutus, maka pihak yang diputus dapat menggugat ke pengadilan untuk dapat diperiksa. Terus selanjutnya pengadilan dapat memberikan putusan apakah perjanjian itu batal atau tidak. Apakah syarat batal terpenuhi atau tidak. Apakah one prestasi itu terbukti atau tidak. Kalau syarat batal tidak diatur, maka hakim dapat memberikan tenggang waktu 1 bulan kepada pihak yang diputus untuk memenuhi kewajiban. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Kita dapat bertemu di lain kesempatan.